Selamat siang dengan saya Gitu. Saya akan melakukan presentasi untuk UTS Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Mia Handini. Nah, pada topik UTS kali ini saya mengambil topik e-commerce yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan suatu marketplace ataupun web yang mempertemukan penjual serta pembeli secara online dengan aman serta gratis. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya serta Leontinus Alva Edison pada tahun 2009. Usability testing merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi user experience dari suatu produk. Tujuan dari usability testing merupakan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Untuk melakukan usability testing dapat memanfaatkan wireframe dari aplikasi yang telah terbuat. Tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan usability testing yaitu menentukan sasaran yang ingin dicapai, menyiapkan prototipe paper maupun prototipe digital yang akan digunakan untuk diuji, menentukan partisipan yang melaksanakan uji coba, membuat rancangan kerja atau task yang akan diuji, membuat proses uji coba yang berlangsung, membuat rangkuman hasil uji coba. Nah, analisa desain untuk layout yang digunakan Tokopedia berjenis modular grid. Modular grid membagi ruangan desain menjadi unit-unit modular yang dapat digunakan untuk menyusun dan mengatur elemen-elemen desain secara sistematis. Dengan menggunakan modular grid, desainer dapat menciptakan tata letak yang harmonis dan mudah diikuti oleh mata pengguna. Dari jenis grid yang digunakan dapat dilihat bahwa terdapat gutter sehingga terdapat jarak pada setiap kotak. Ini maksud adalah gutternya. Lalu fitur akun dapat dilihat pada gambar bahwa pada halaman akun website Tokopedia tersedia fitur-fitur mengenai informasi akun pengguna yang dapat mendukung transaksi seperti pilihan pembayaran, alamat pengguna, saldo akun, hingga hal-hal menarik yang dapat mendorong pengguna untuk melakukan transaksi maupun menjadi penjual di Tokopedia seperti fitur poin. Lalu kategori terlihat pada gambar. Pada fitur kategori di website Tokopedia tersedia pilihan dari berbagai macam produk dengan kategorinya masing-masing dan jenis-jenis yang dibedakan sesuai kebutuhan. Dengan fitur ini, pengguna lebih mudah mencari produk yang diinginkan. Lalu fitur pencarian. Dengan adanya fitur mencari di website Tokopedia, pengguna dapat segera menemukan produk yang dicari tanpa harus satu persatu mencari di bagian kategori maupun rekomendasi dari Tokopedia sendiri. Untuk keranjang. Dengan fitur ini, pengguna dapat lebih dulu menyimpan produk-produk yang menarik perhatian. Pengguna juga mampu menghubungkannya dengan fitur wishlist yang dapat dilihat pada bagian hierarki fitur sebelumnya. Agar dengan wishlist ini, pengguna dapat segera melakukan transaksi yang akan masuk ke keranjang untuk dilanjutkan ke proses pembayaran dan seterusnya. Lalu ada prevent errors. Pada website Tokopedia, aturan prevent error sudah terpenuhi melalui salah satu pilihan fitur yang terdapat pada website. Nah, di sini kalau misalnya kita butuh bantuan atau pertanyaan, itu sudah otomatis ada. Dan apabila ada pilihannya, kita kalau pertanyaan yang udah sering diajukan, itu akan otomatis muncul ya buttonnya gitu. Jadi kita tinggal klik. Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu yang lebih spesifik ya, mungkin kita harus langsung mengontak tim Tokopedia. Dilihat pada gambar-gambar berikut bahwa terdapat pengarahan dasar yang membantu pengguna dalam menggunakan fitur Tokopedia Care. Dalam pengarahan tersebut tertera bahasa penyampaiannya yang mudah dipahami dan tidak membuat bingung pengguna yang baru menggunakan fitur ini. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa
User interface atau UI dan user experience (UX) mempengaruhi kepuasan pengguna Tokopedia, baik secara parsial maupun simultan. UI dan UX memiliki arah hubungan yang positif terhadap kepuasan pengguna. Artinya adalah semakin baik user interface dan user experience aplikasi Tokopedia, maka akan semakin baik pula kepuasan penggunanya. Yang kontribusi dari saya, apabila terdapat kesalahan pengucapan atau penjelasan, saya minta maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. I wish you have a nice day.